Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kembali bersua kita bersama kajian live di Anas Radio Streaming. Insyaallah di pagi hari ini setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, kita akan menyelenggarakan dan mendengarkan renungan pagi 30 menit belajar adab bersama Al-Ustaz Rizky Abu Zakaria Al-Makassari Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan kali ini, dalam pembahasan kitab yang sama, Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala, insyaallah baru masuk ke bab adab terhadap orang tua. Para pendengar Anas Radio, mari kita sapa Al-Ustaz Rizky Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabarnya pagi ini, Ustaz? Masih baik-baik saja, Ustaz? Ya, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Senang kami mendengar suara Ustaz dan langsung saja dimulai, Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar ya Anas Radio dimanapun berada, alhamdulillah ta'ala, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali di kajian kita 30 menit belajar adab, mengulas kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yakni kitab Adabul Mufrad, yang mana walhamdulillahi ta'ala kita telah masuk pada bab yang ketiga dari kitab Adabul Mufrad ini, yaitu bab Birrul Ab, bab yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan kepada bapak. Di mana sebelumnya telah kita singgung birrul telah singgung tentang bab berbuat kebaikan kepada ibu. Sebagaimana yang kita sebutkan terdahulu, penempatan bab birrul sebelum bab birrul ab ini isyarat dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwa berbuat kebaikan kepada ibu lebih dikedepankan daripada berbuat kebaikan kepada bapak. Bukan berarti berbuat kebaikan kepada bapak diabaikan. Beliau rahimahullahu ta'ala pada kitab ini mengutip dua hadis, yakni hadis yang kelima dan hadis yang keenam, yang mana kedua hadis tersebut diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah, man abar? Qala ummuk. Thumma qala, ya summa man? Qala ummuk. Qala summa man? Qala ummuk. Qala summa man? Qala abak. Hadis Abu Hurairah ini sebagaimana hadis yang terdahulu yang kita sebutkan, di mana ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada hadis yang berikutnya datang dengan lafaz bahwa seseorang mendatangi Nabi Allah Subhanahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertanya tentang birrul walidain. Dia bertanya, "Ma ta'muruni?" Apakah yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya tentang siapa yang paling berhak untuk berbuat kebaikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sebanyak 3 kali.
itu ibumu. Ya, ditanyakan lagi dan beliau menjawab dengan jawaban yang sama, yakni ibumu. Ya, begitu pula pada kali yang ketiga, jawaban yang sama juga dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Orang paling berhak seorang anak berbuat kebaikan yang paling dikedepankan dan dipertegas berbuat kebaikan tersebut adalah kepada ibu. Baru setelah itu, pada kali yang keempat, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma man?" Qala abak. Ya, lantas siapa lagi ya Rasulullah yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abaka, bapakmu." Ya, hadis ini yang kita mengulang kembali tentunya penjelasan terdahulu. Hadis ini menunjukkan ya penegasan bahwa berbuat kebaikan kepada ibu ya itu lebih ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat bahwa sebagian besar anak atau anak ketika sudah dewasa terutama lebih mudah mengabaikan ibunya ketimbang bapaknya. Karena kan kehadiran bapak. Berbeda halnya dengan ibu yang lemah lembut, ibu yang demikian halus, ibu yang sangat sulit untuk menegur anaknya bila mana dia diabaikan. Berbeda halnya dengan bapak yang akan mudah untuk menegur anaknya. Dia akan mudah untuk memperingati anaknya ketika sebagian atau hampir semua hak dari kedua orang tua ini diabaikan oleh si anak. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada ibu. Dan hadis ini juga ya sebagaimana bab yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya itu perintah untuk berbuat kebaikan kepada bapak di masa hidupnya dan berbuat ihsan dan berbuat kebajikan, berkata-kata yang santun, berbuat ya dan menampakkan perilaku yang halus yang lembut kepada bapak sebagaimana hal yang serupa diperlakukan kepada sang ibu. Demikian halnya juga ketika ya bapak ini telah wafat atau telah meninggal dunia, maka hal yang sama juga diperlakukan kepada ibu, yaitu mendoakan mereka, memintakan ampunan kepada keduanya, dan memintakan keluasan rahmat kepadanya, dan inilah di antara tanda dari seorang yang soleh, seorang anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Selanjutnya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya, kita beralih kepada bab yang keempat. Bab di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan pada bab ini birrul walidayhi wa in zalama. Ya, bab berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua walau keduanya berbuat kezaliman. Walaupun keduanya berbuat ya kezaliman. Nah, ini bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, apabila kedua orang tua ini memaksa, memerintah dan menyuruh untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh anaknya untuk berbuat kesyirikan, melakukan kesyirikan atau segala bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semacam ya itu pula ketika orang tua memerintahkan untuk berbuat perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Yang mana tidak ada sama sekali pengetahuan padamu pada perbuatan tersebut. Tidak ada keterangan dari agama kita. Tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya pada perbuatan tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang melarang, wala tuti'huma. Maka janganlah kalian ini taat kepada kedua orang tua kalian. Dan kalian tunduk dan menerima arahan, petunjuk, perintah kedua orang tua kalian
ketika perintah tersebut mengajak kepada perbuatan kesyirikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya, wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Akan tetapi pergauli kedua orang tua kalian, bermuamalah dengan kedua orang tua kalian di dunia dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan muamalah yang ma'ruf. Dari syahid dari ayat ini telah dijadikan pijakan dengan dalil bahwa walaupun kedua orang tua berbuat kezaliman, baik kedua orang tua itu zalama nafsahuma, baik kedua orang tua ini menzalimi diri mereka berdua, atau dia menzalimi orang lain dengan perbuatannya, maka tidak dikenakan perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, lantas kita mengabaikan perbuatan kebajikan kepada keduanya. Bila mana orang tua misalnya lalailah sejumlah perintah Allah Subhanahu wa taala, atau tergelincir pada beberapa perbuatan kemaksiatan yang Allah telah larang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka bagi anak yang pertama kali adalah an-nasihah. Bagi anak dia menjadi teladan bagi kedua orang tuanya. Contoh bagi kedua orang tuanya bahwa perbuatan ini perbuatan yang salah. Perbuatan ini perbuatan yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, apabila orang tua ini masih enggan untuk mengikuti ajakan dari sang anak, perlu digarisbawahi, ajakan ini haruslah dengan cara-cara yang santun, harus dengan cara-cara yang baik, dengan ucapan yang ringan, ucapan yang lembut kepada kedua orang tua. Ketika orang tua enggan mengikuti ajakan si anak, enggan mengikuti ajakan si anak, maka kisah Ibrahim menjadi teladan kepada kita. Ibrahim alaihissalam ketika menegur ayahanda beliau, ya abati, lima ta'budu ma la tasma'. Wahai ayahandaku, kenapa engkau beribadah menyembah zat berhala? La tasma' wa la tubsir wa la yughni yang tidak mendengar. Ma la yasma' wa la yubsir, tidak mendengar, tidak melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak memberi manfaat sama sekali. Atau disebutkan juga oleh beliau alaihissalam, lima ta'budu syaitan, kenapa engkau beribadah kepada syaitan, yakni dengan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Ibrahim alaihissalam. Dan perhatikan betapa kesantunan beliau alaihissalam ketika menegur ayahandanya yang berbuat kesyirikan. Kata dengan ucapan ya abati, wahai ayahandaku. Ucapan abati ini dalam konteks bahasa Arab menunjukkan kelembutan, menunjukkan kasih sayang yang tinggi kepada yang ditegur. Ya abati, wahai ayahandaku, lima ta'budu syaitan. Hingga ketika beliau diusir oleh ayahanda beliau, dia menjanjikan akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan hidayah, mendoakan kebaikan, mendoakan agar ayahanda tersebut terlepas dari perbuatan kesyirikan. Walaupun takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Namun di sini terdapat teladan bagi kita bahwa apabila kedua orang tua tergelincir pada perbuatan dosa, bahkan perbuatan kesyirikan, tidaklah seorang anak berbuat arogan kepada ayahanda dia, kepada orang tua dia. Tidak sebagaimana yang terjadi pada sebagian di antara kawan-kawan kita, baik itu ikhwan maupun akhwat, yang ketika melihat kesalahan terkecil dari orang tuanya, dia masang badan. Langsung menegur dengan kalimat yang syedid, menegur dengan kalimat yang keras, seolah-olah orang tuanya tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Seolah-olah orang tuanya ini sudah tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak seperti itu. Karena kesolehan seorang anak ketika dia masih senantiasa mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri dia dan untuk orang tuanya. Ketika si anak ini takut akan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka dia juga tentunya takut ancaman azab itu akan diturunkan kepada kedua orang tuanya. Maka disinilah dia, bagaimana seorang anak menempatkan dirinya dalam dakwah ilallah, menempatkan dirinya sebagai uswatun hasanah di hadapan kedua orang tua dia. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab ini
Beliau mengatakan birrul walidain fa in zalamah. Bab berbuat kebaikan kepada kedua orang tua walaupun keduanya melakukan kezaliman. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengutip sanad beliau dari jalan Hamad ibn Salamah dan Sulaiman At-Taimi dari Sa'id Al-Qaisi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilayhima muhtasiba illa fataha Allahu babaini ya'ni minal jannah wa in kana wahidan fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu." Dia berkata di sini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, di sini menyebutkan ma min muslimin lahu walidan. Tidaklah seorang muslim yang mana dia memiliki dua orang tua musliman, yang keduanya muslim juga. Yusbihu ilaihima muhtasiba. Ya, yang mana? Ya, yusbihu ilaihima. Mana kata yusbihu? yakni dia pada setiap pagi. Nah, pada setiap pagi dia mendatangi kedua orang tuanya untuk bersama dengannya. Ini adab yang tinggi tentunya, Masya Allah Ta'ala. Ketika seorang anak dipisahkan jarak oleh orang tua dia, jarak yang mana seorang anak ini mampu untuk menjenguk kedua orang tuanya, maka disunnahkan bagi si anak ini untuk senantiasa dia menjenguk, dia melihat, memperhatikan keadaan kedua orang tua dia. Yusbihu ilaihima. Dia pada tiap pagi dia datang hanya untuk duduk bersama dengan kedua orang tua dia, menemani kedua orang tuanya. Jadi di antara kesantunan seorang anak, ini di antara akhlak yang mulia. Dia seorang anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya, muhtasiban. Ya, disyaratkan pula bahwa yang dilakukan ini, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendatangi orang tuanya karena mengetahui bahwa kunjungan dia ketika dia menemani kedua orang tuanya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di sini disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, illa fatahallahu babain. Kecuali ganjaran bagi si anak ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan bagi dia dua pintu, yakni dari surga. Wa in kana wahidan fawahidin. Dan walaupun itu satu demi satu akan terbuka. Wa in aghdaba ahadahuma lam yarda Allahu anhu. Apabila anak ini menjadikan salah seorang di antara kedua orang tuanya itu murka, marah kepada dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridha kepada si anak. Lam yarda Allahu anhu. Misal dengan asar Ibn Abdullah Ibn Umar yang kita sebutkan terdahulu, wa ridha ar-rabbi fi ridha walidai. Wa ridha kedua orang tua itu ada pada ridha al-walid, ridha seorang bapak, ridha orang tua. Dan sakhatul rabbi fi sakhatil walid. Dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada pada murka orang tua kita. Ya? Tidak, apabila seorang anak menjadikan orang tuanya ini tidak tentram, seorang anak menjadikan orang tuanya ini marah, dia murka kepadanya, ini pada amalan-amalan yang ma'ruf, pada amalan-amalan yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya orang tua misalnya meminta sesuatu kepada anaknya yang sangat mungkin dipenuhi oleh si anak, namun ditolak. Atau mengharapkan sesuatu dari si anak, namun tidak diberikan. Sementara si anak sangat mungkin melakukan hal tersebut. Hingga orang tua ini murka. Hingga orang tua ini marah.
Maka beliau mengatakan, ya lam yardallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kepada anak tersebut hatta yarda bihi. Ya, hatta yarda anhu. Hingga orang tua ini ridha kepada si anak. Subhanallah. Jadi ridha Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berkah yang ada keridhaan tersebut, ya, itu ada pada keridhaan orang tua. Ya. Lantas ditanyakan kepada beliau, wa in zalamah, walaupun kedua orang tua itu menzalimi si anak, maka berkata wa in zalamahu. Ya, walaupun keduanya ini dia menzalimi si anak tersebut. Jadi yang menjadi acuan kita pada hadis ini yang sejalan dengan bab yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada akhir kalimat fa in zalamahu fa in zalamahu. Walaupun kedua orang tuanya menzalimi si anak, maka dijawab oleh beliau walaupun keduanya menzalimi. Dia berbuat kebaikan kepada kedua orang tua ini sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Wasahifuma fi dunya ma'rufa. Walaupun dia berbuat kesyirikan. Ya, walaupun kedua orang tuanya berbuat kesyirikan, maka tetap diwajibkan ya kepada si anak untuk mempergauli kedua orang tua tersebut di dunia dengan cara-cara yang ma'ruf. Dan dari hadis ini juga kita mengambil sejumlah pelajaran tentunya. Di antaranya ketika disebutkan ya yusbihu ilaihi ma muhtasiban illa fatahallahu babain ya'ni minal jannah. Tentang ya ketika disebutkan bahwa ketika si anak ini setiap pagi dia datang menjenguk kedua orang tuanya karena niat lillahi ta'ala, maka ganjarannya akan dibukakan bagi si anak tersebut pintu surga. Ya? Jadi birrul walidain, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, salah satu di antara amalan yang utama yang akan membukakan jalan bagi si anak menuju pintu surga. Ya, kewajiban tadi sebaliknya. Ya, sebaliknya wa in aghdaba ahadahuma lam yardallah. Sebaliknya apabila si anak ini durhaka kepada orang tuanya dengan yang paling ringan sampai orang tua itu merasa tidak tentram dengan keberadaan si anak. Ya, maka ini juga akan menjadikan si anak tersebut akan dicampakkan ke dalam api neraka. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala ya enggan memberikan rahmatnya kepada seseorang, ya maka orang tersebut akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam adab. Birrul walidain merupakan salah satu jalan menuju surga, maka durhaka kepada orang tua juga adalah jalan yang lain hamba tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Saya di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis ini, ya hadis ya birrul walidain wa in zalama. Selanjutnya hadis atau bab yang kelima, Masya Allah Ta'ala, dari hadis Salah Ibn Mayyas. Ini hadis yang agak panjang ya kiranya. Mungkin kita akan akhirkan ya insyaallah Ta'ala di kajian kita keesokan hari bismillah azza wa jal. Ya, bab yang kelima yaitu tentang layyinil kalam atau layyinil kalami liwalidayh. Bab tentang keharusan ya berkata-kata yang santun, berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tua. Ya, ini masih erat kaitannya dengan bahasan kita tentang birrul walidain. Pada dasarnya ya pada beberapa bab berikutnya kita akan berbicara atau akan membacakan beberapa hadis tentang berbuat kebaikan kepada orang tua dan bentuk-bentuk ya berbuat baik kepada orang tua apa saja. Ya telah kita sebutkan tadi secara umum. Insyaallah Ta'ala akan dirinci oleh Imam Al-Bukhari pada bab-bab berikutnya biidznillah azza wa jal. Ya, karena waktu yang terbatas. Namun semoga memberi kebaikan kepada kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita masih dalam acara pembahasan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari dalam pembahasan berbakti kepada ayah. Kami persilakan untuk antum jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengirimkan melalui alamat email kotaksurat@anasradio.com atau Yahoo Messenger di alamat Anas Radio, melalui PIN BB di nomor 2633310 Delta, atau melalui Skype dengan alamat Anas Radio, dan WhatsApp di nomor HP 0813-178-54974. Baik Ustaz, ada pertanyaan pertama yang masuk dari Al-Akh Dedi di Bandar Lampung. Ustaz, Anda mau tanya, apa hukumnya menjual mainan anak-anak yang ada suara musik seperti mobil-mobilan atau motor-motoran atau sejenis lainnya? Dan apa pula hukumnya menjual boneka mainan anak yang bentuk dan rupanya persis seperti manusia, hanya saja ukurannya lebih kecil? Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih dari ikhwah yang sama. Bagaimana jika anak menerima perbaikan alat-alat musik seperti keyboard atau piano atau bahkan gitar? Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala. Ini kepada saudara Dedi ya di Bandar Lampung. Ini menanyakan tentang masalah mainan yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim ya pada disebutkan pengharaman tentang musik. Ya, pengharaman juga ini ya berimbas kepada pengharaman alat-alat ya atau media apa saja ya yang akan mengeluarkan atau mengadakan yang namanya musik, baik itu sesuatu yang ringan maupun tidak, baik itu berupa mainan maupun selainnya. Jadi kalau ditanyakan misalnya hukum menjual mainan anak-anak yang mengeluarkan musik segala macam, hal tersebut sesuatu yang diharamkan ya, dan berinteraksi pada transaksi jual beli pada hal yang diharamkan juga adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Karena masuk pada kategori ta'awun pada perbuatan ya keburukan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, jadi sebaiknya ya tidaklah kita ikut terlibat dalam menjual mainan seperti ini. Ya, menjual mainan ya seperti ini. Wallahu taala a'lam wa ahkam bis-shawab. Serupa juga ya dengan mata apa tadi? Memperbaiki ya. Ya, serupa juga sama seperti yang kita sebutkan tadi, masuk pada kategori tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Iya, seperti itu kiranya. Ya, wallahu taala a'lam wa ahkam bis-shawab. Untuk pertanyaan yang permainan boneka itu yang menyerupai manusia bagaimana? Iya, serupa juga apabila benar-benar mirip serupa, ya maka ini juga masuk pada kategori yang dilarang. Ya, kategori yang dilarang, ya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa malaikat la tadkhulu baitan fihi qalbu wa fihi suwar. Tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang terdapat anjing dan sebuah gambar. Ya, sebuah gambar. Gambar dimaksud di sini diterangkan oleh para ulama kita, yakni gambar yang menyerupai makhluk hidup. Menyerupai makhluk hidup. Jadi apabila boneka ini benar ada kemiripan kepada makhluk hidup, maka ini yang termasuk pada konteks hadis tersebut. Jadi sebaiknya juga dihindari ya dihindari mainan-mainan yang memiliki kemiripan pada makhluk hidup. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Jadi, kalau Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari Ummu Zulaikha di Malang. Karena sedang merencanakan pernikahan dengan seorang pria non-muslim, namun dia sedang kesulitan untuk menjadi muslim karena berada dalam tekanan keluarga. Mohon wasiatnya Ustaz, bagaimana seharusnya Anda bersikap sebagai seorang akhwat? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kepada saudari Ummu Zulaikha ya di mana nih? Di Malang. Ya, telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa seorang muslimah tidaklah menikah dengan seorang kafir.
baik itu kafir ahlu kitab ataupun selainnya. Dan pernikahan yang terjadi, pernikahan yang terjadi antara seorang muslimah dan seorang kafir, juga disebutkan oleh para ulama pernikahan tersebut harus dipisah, harus fasakh. Itu menunjukkan keharaman seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki non muslim. Iya. Dalam pada kasus misalnya yang ditanyakan oleh Ummu Sulaikha di sini. Apabila si laki-laki ini berencana untuk menjadi seorang muslim yang baik, misalnya, sementara dia kesulitan di keluarga dia, maka di sini tentunya baru terlihat kesungguhan dari laki-laki tersebut. Apakah benar dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah benar dia lebih mencintai agama ini masuk untuk memeluk Islam karena Allah Subhanahu wa taala? Ataukah tidak? Ataukah laki-laki ini hanya sebatas menjadikan Islam sebagai label pengesahan agar dia bisa menikah dengan saudari Ummu Sulaikha? Setelah itu, Allahu a'lam bishawab. Setelah itu apabila dia sudah sah misalnya menjadi seorang suami, apakah keislaman ini akan dijaga atau tidak? Apakah keislaman ini akan dipertahankan atau tidak? Apakah anak-anak keturunan dia setelah itu juga akan diajarkan kepada ajaran Islam yang sesuai ataukah tidak? Ini akan terindikasi di awal sebelum dia saudari menikah dengan dia. Kalau di awal langkah saja dia sudah merasa berat memeluk Islam hanya karena faktor orang tua, yakin setelahnya lebih sulit. Yakin setelahnya lebih sulit. Setelah saudari menikah dengan dia, lebih sulit lagi bagi dia untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena tujuannya dia sudah dapat. Keinginan dia sudah raih, yaitu apa? Menikahi saudari. Jadi sebaiknya kepada saudari Ummu Sulaikha ini mempertegas kembali keinginan dari laki-laki tersebut untuk memeluk Islam. Pertama, memberikan nasihat kepada dia untuk bersungguh-sungguh dan istiqamah dalam keinginan dia untuk memeluk Islam. Adapun apabila ternyata masih berat bagi laki-laki ini, fa insyaallah taala bumi Allah ini luas, dan kaum muslimin juga banyak yang belum menikah. Kenapa mempertahankan seseorang yang tidak jelas agama dia, sementara kita mengabaikan banyak di antara laki-laki muslim yang baik, yang saleh, yang mungkin insyaallah taala bisa lebih baik bagi saudari kelak nanti di dunia maupun di akhirat. Tafadhal. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari atas nama Arkanda Rama Bijaksana. Ustaz, saya ingin menikahi seorang wanita, namun bagaimanakah bentuk bakti saya kepada ayah dari wanita tersebut seandainya ayah itu tidak merestui pernikahan kedua saya? Apa Ustaz? Ini pernikahan yang kedua. Pernikahan pertama dan kedua ini. Halo? Jadi rencananya pernikahan yang kedua, namun si ayah tidak merestui pernikahan si akhwat itu. Bagaimana bentuk bakti? Ini lebih tepat si wanita bertanya bagaimana bentuk bakti si wanita kepada ayahnya. Adapun si penanya, Kanda, saudara Kanda ini, dia nggak punya kewajiban bentuk bakti apapun, nggak ada hubungan sama sekali sebelum dia menikahi si wanita, atau tidak? Nanti setelah dia menikahi si wanita baru ada hubungan kekerabatan, baru nanti terkena atau masuk pada cakupan hadis yang kita sebutkan terdahulu, summa abaka summa al-aqraba fal-aqrab. Berbuat kebaikan, berbuat bakti kepada orang tuamu, ayahmu, setelah itu kerabat yang terdekat baru selanjutnya. Yang masuk dalam kerabat di sini tentunya mertua dan yang menjadi kerabat dari istri. Tetapi apabila belum terjadi pernikahan, maka tidak masuk pada cakupan hadis summa al-aqraba fal-aqraba. Jadi semestinya ditanyakan sikap si wanita kepada ayahnya apabila tidak merestui pernikahan. Perlu diperhatikan bahwa walaupun pada suatu pernikahan, syarat mutlak pada pernikahan ini adalah ridha dari si wanita, namun keberadaan wali bagi wanita tersebut, yaitu dari nasabnya dia, nasab laki-laki dia, ayahanda dia, bapak dia, ke atas atau anak dia, ini menjadi syarat juga sah tidaknya suatu pernikahan. Menjadi syarat sah tidaknya suatu pernikahan. Jika si ayah ini atau bapak ini tidak menyetujui pernikahan tersebut,
dan tidak menjadi wali bagi pernikahan tersebut karena mungkin menimbang mafsadat yang tidak dilihat oleh si anak wanita. Sekarang terjadi seperti itu. Ya, terjadi seperti itu. Jadi si wanita ini namanya wanita bermain-main perasaan. Ya, pokoknya ada laki-laki, dia soleh, Masya Allah, orangnya ramah, Masya Allah. Ya, ketika berbicara, ya, bisa memikat hati banyak orang. Ya, tapi itu bukan terkadang. Ya, jadi walaupun ini pertimbangan dari si wanita, terkadang orang tua, apalagi bapak ya, yang sudah mengecap asamnya, asam garam kehidupan, dia akan mengerti bahwa kemaslahatan, kemafsadatan yang terjadi bukan dari hal semacam ini, jauh lebih luas dari sebatas itu. Maka hendaknya apabila seorang wanita hendak menikah dan orang tuanya memberikan pertimbangan, tolong diskusikan pertimbangan tersebut. Dan musyawarahkan. Apakah dengan dia menikah kemudian mendatangkan kebaikan ataukah tidak? Apakah dengan menikah ini nanti agamanya lebih terjaga ataukah malah berkurang? Ya, ini diskusikan kembali. Apabila orang tua menyetujui, alhamdulillah taala. Apabila tidak, coba bersabar. Ya, coba bersabar dan senantiasa berbicara, diskusi, dialog dengan orang tua, melihat hal yang baik bagi si anak tersebut. Ya, seperti itu. Ya, kecuali apabila alasan si orang tua ini melarang, bukan alasan yang syar'i, maka boleh bagi si wanita untuk meminta pihak ketiga, dalam hal ini kerabat terdekat kalau ada, atau jika juga tidak ada, minta bantuan kepada seorang yang saleh atau hakim yang bisa meluruskan permasalahan tersebut, memahamkan kepada orang tua bahwa pernikahan ya pada dasarnya itu akan memberikan kebaikan. Ya, seperti itu insyaallah taala. Adapun bagi si penanya, si saudara janda ini, tidak ada keharusan bagi dia untuk berbuat apapun ya kepada calon mertua. Ya, karena masih calon kerabat. Dan tidak ada keharusan untuk berbuat baik kepada calon kerabat. Seperti itu insyaallah taala. Jadi jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan Allah karena puas dengan jawaban tersebut. Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Ahmad Raid di Jakarta. Ustaz, aku mau tanya, orang tuaku belajar ilmu tasawuf lewat kedua pamanku dan sekarang orang tuaku menjadi berpemahaman sufi. Bagaimana nasihat Ustaz agar aku bisa menasihati orang tuaku tersebut? Pertanyaan kedua, bagaimana juga jika paman keduaku yang mengajak orang tuaku tadi itu mengajak aku untuk berdiskusi, apa nasihat Ustaz yang terbaik untukku? Ustaz. Iya. Jadi, Masya Allah Ta'ala ya. Ini terkait dengan pemahaman sufi atau tasawuf yang marak ya di sejumlah besar negeri kaum muslimin, yang merupakan salah satu di antara pemahaman yang menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan tidaklah seorang pun dari para imam yang 4 dan yang selainnya yang menyadur pemahaman tasawuf ini. Ya. Di sini ditanyakan oleh saudara Farid, ya saudara Farid, apabila orang tua mengikuti pemahaman tasawuf, apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya yang pertama, seperti saya terangkan tadi tentang kisah Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah menasihatinya, ya mengarahkan kepada kebaikan, ya mengarahkannya kepada sunnah, ya, dan juga jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua ketika salat. Ya, karena kebaikan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan murni dari amalan seorang hamba. Bahkan nasihat kita, ucapan kita, contoh teladan dari amal kita hanyalah sebab datangnya hidayah. Ya, hidayah itu sendiri ya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa sandingkan antara menasihati dan doa kepada kedua orang tua. Ya, dengan semua cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menasihati kedua orang tua, termasuk juga kepada sang paman ini. Ya, jadi kalau sudah menasihati, sudah mendoakan, dan sudah mengupayakan segala cara, ya, segala cara agar orang tua ini terarah kepada as-sunnah. Namun misalnya ditanyakan, tapi enggak berubah-berubah juga, tetap aja. Maka semakin kental tasawufnya, apa harus dilakukan oleh si anak? Ya. Maka kita katakan, maka si anak ini mengingkari perbuatan tersebut. Ya, mengingkarinya dalam hati dia,
Dan ini adalah selemah-lemah iman. Mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, selemah-lemah iman ingkar di dalam hati, ya, fal yughayyiruhu, ya, bilisanih fa illam tastati' fa biqalbih wa huwa ad'aful iman. Kalau tidak mampu menasihati dengan lisan, maka nasihati atau rubahlah kemungkaran itu dengan hati kalian. Dan ini selemah-lemah iman. Nah, selebihnya, tetap si anak memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang baik pada hak yang wajib yang mesti diterima oleh orang tua sebagai, ya, orang tua bagi si anak. Ya, mempergauli dengan baik, berbahasa dengan baik kepada orang tua, berlaku santun kepada kedua orang tua, dan yang semisal. Ya, tetap, ya, memberikan hak yang wajib kepada orang tua itu sebagai hak dia sebagai orang tua. Ya. Dan yang kedua, apabila silaturahmi kepada paman yang berpemahaman sufi dan selalu didebat apakah harus membantah ataukah harus diam, ya, maka yang seharusnya dilakukan apabila, ya, si anak ini atau Anda ini, saudara Farid ini, memiliki kapasitas keilmuan yang cukup untuk menegur, kapasitas keilmuan yang cukup untuk mengarahkan sang paman tadi, terutama orang tua, maka tegur dan sampaikan sunnah, ya, sampaikan kebenaran kepada mereka. Ya, tetapi bukan berarti menyampaikan kebenaran ini untuk tenggelam dalam lautan perdebatan dengan si paman tersebut. Cukup mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Allah dan Rasulnya mengatakan demikian. Sunnah seperti ini. Setelah itu selesai. Besoknya lagi ketika datang sampaikan hal yang serupa dan jangan memperpanjang perdebatan. Ya, karena para ulama salaf hampir sepakat larangan untuk duduk dan berdebat dengan orang-orang pembawa pemahaman yang keliru. Ya, dengan kalangan yang membawa pemahaman yang sesat. Apalagi jika disiarkan sampai di televisi, ini perbuatan yang salah. Karena bisa jadi, ya, kesalahan tersebut akan diserap oleh orang lain, namun kebenaran malah tertahan. Sama halnya saudara Farid ini. Jangan sampai yang perdebatan tersebut, syubhat atau kerancuan pemikiran yang salah itu diserap oleh Anda, ya, namun kebenaran yang Anda sampaikan malah nggak masuk sama sekali. Jadi saya teringat dengan kisah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, tatkala dinasihati oleh guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Ibnu Taimiyah ketika dikeluhkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh Ibnu Qayyim ini tentang hati beliau. Ketika seringkali melihat, ya, para pelaku kemungkaran, para pelaku bid'ah dan beliau mengingkarinya, ya, menegur, berdebat dengan mereka, sehingga merasa ada sesuatu yang lain di hati beliau. Maka Ibnu Taimiyah menasihati sang murid ini, Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa engkau ini ketika berhadapan dengan para pelaku bid'ah, dan berhadapan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah, harus layaknya, kata beliau, bagaikan sebuah cermin. Sebuah cermin yang dimasukkan ke dalam air. Jangan mirip karet busa. Ketika busa dimasukkan ke dalam air, kata Syekhul Islam, dia akan masuk ke dalam air dan tidak akan bisa melihat kemungkaran itu secara menyeluruh, namun dia menyerap. Ya, namun menyerap kemungkaran tersebut. Sementara halnya dengan cermin, ketika dimasukkan ke dalam air, tidak akan menyerap air tadi. Kemungkaran, syubhat, kerancuan, pemikiran yang salah tidak akan diserap, ya, oleh cermin tersebut. Namun bisa melihat seluruh yang ada di sekitarnya. Ya, seorang muslim yang baik ketika berhadapan dengan pemahaman yang menyimpang, ya, bagaimana dia membuka wawasan dia, mengetahui ini salah, ini keliru, ini menyimpang dari sunnah, ini sejalan dengan sunnah. Cukup dari situ saja, jangan diserap. Jangan diserap. Dan jangan berinteraksi dengan, ya, para pelaku kemungkaran dan para pelaku perbuatan bid'ah tadi. Ya, demikian mungkin yang dapat dilakukan, insyaallah, ya. Dan apabila bersilaturahim kepada sang paman ini yang suci ini, maka cukup sebatas menyampaikan sunnah dan kebenaran, setelah itu tinggalkan. Besokan harinya lagi atau kapan datang lagi, sampaikan lagi. Dan tinggalkan perdebatan. Tanpa harus membantah apa yang atau syubhat yang dilontarkan oleh paman tersebut. Dan sangat banyak asar para ulama dalam bab ini
Dan bukan di sini tempatnya untuk kita mengulas satu persatu dari asar tersebut. Ya wallahu taala ala wa ahkam bis-shawab. Jazakallah khairan Ustaz, mudah-mudahan Al-Akhari cukup puas dengan jawaban tersebut dan bisa mengaplikasikan nasihat Ustaz terkait pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Al-Ukh Astri. Ustaz, orang tua anak pelaku kesyirikan dan anak ingin menasihati mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Namun mereka sulit sekali untuk diajak mengaji dan anak khawatir terbawa dalam ritual pengajian mereka. Apa yang harus anak lakukan untuk menghadapi mereka, Ustaz? Apakah anak harus menikah terlebih dahulu lalu mengajak zauji anak untuk sama-sama menasihati mereka atau bagaimana? Silakan, Ustaz. Ya. Jalan-jalan untuk menasihati orang tua sangat banyak, tidak terbatas. Ya, nasihat dengan lisan salah satunya. Nasihat dengan amal perbuatan kedua. Terus media-media dakwah juga demikian banyak kita dapati di zaman kita ini. Mulai dari media elektronik, mulai dari bacaan, apa saja. Dan semua wacana atau sarana untuk dakwah ini dimaksimalkan dalam menasihati orang tua. Dan menasihati orang tua. Sembari tentunya saudari Astri ini senantiasa juga mendoakan kedua orang tua. Dan juga bisa pula dengan mengenalkan orang tua tersebut kepada orang-orang yang soleh. Dan mengenalkannya dengan orang-orang yang soleh yang diharapkan ketika mengenal orang-orang soleh tersebut akan membuka pintu hidayah bagi kedua orang tua yang saudari Astri tadi. Adapun misalnya menikah, ya menikah jika ini memang bisa membawa kebaikan bagi kedua orang tua, maka silahkan dilakukan ya. Silahkan ya saudari Astri menikah dan tentunya untuk kondisi yang ada, ya sebaiknya mencari calon suami yang bisa bersama-sama mengemban dakwah ini, ya mengarahkan kedua orang tua. Ya bukan menikah dengan seseorang yang mungkin menjadi musibah bagi dakwah itu sendiri. Ya, dan walaupun ini salah satu solusi, tetap juga ya kita kalaupun misalnya saudari hendak menikah, ya dengan tujuan dakwah tadi. Carilah orang yang bisa diajak bersama-sama mendakwahkan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah keluarga saudari Astri. Allah Ta'ala alam wa ahkam bis-shawab. Itu bukan keharusan. Ya, bukan keharusan menikah untuk dakwah. Ya, menikah itu sendiri suatu sunnah yang tertera dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah yang mutlakah dan tidak menjadi keharusan ya, dengan tujuan-tujuan tertentu tadi. Namun bila mana dengan tujuan yang disebutkan oleh Astri juga sesuatu yang baik kiranya. Wallahu taala a'lam wa ahkam bis-shawab. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Umar di Solo, Ustaz. Ustaz, apakah wajib hukumnya untuk menziarahi kubur orang tua kita, baik itu membersihkan atau merawat kuburnya? Silakan, Ustaz. Iya, ziarah kubur ya termasuk di antara amalan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ya fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut." Maka ziarahlah kubur. Ya ziarahlah kubur yang ada, yaitu kubur kaum muslimin, karena sesungguhnya ziarah kepada kubur ini akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, itu tujuan. Ya, dibolehkannya ziarah kubur bagi kaum muslimin di mana sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ziaratul kubur. Ya, dan ini juga telah dilakukan oleh para ulama kita ziaratul kubur dan hanya bertujuan untuk mengingatkan kepada kematian, bukan tujuan yang lain. Ya, kalaupun misalnya ada tujuan yang lain, maka ini hanya kaitan antara anak dengan orang tuanya. Ya, mengingat bahwa yang dikemakamkan di tempat tersebut ada orang tua dia, mendoakan kepada orang tua dia yang telah meninggal dunia misalnya. Adapun perlakuan yang lebih dari itu bukanlah termasuk di antara amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun membersihkan kubur ya sebatas ya agar terdapat tanda bahwa ini adalah kubur, ya bukan membersihkan kubur berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman belakangan ini, hingga meninggikan bagian kubur, ya memperindah kubur tersebut. Ini bukan termasuk amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan kubur, merawat kubur yang diperbolehkan hanya sebatas menandakan bahwa tempat itu adalah kubur.
tempat tersebut adalah kubur, sehingga kaum muslimin tidak lalu lalang di tempat tadi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kepada kubur kaum muslimin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang masalah tersebut. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Asma di Batam. Barakallahu Ustaz. Tolong berikan kiat agar terhindar dari fitnah wanita karena saya pribadi setiap harinya bermuamalah dengan mereka. Perlu diketahui, pekerjaan saya adalah sebagai seorang sales. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya. Jadi ditanyakan tentang kiat ya, kiat agar terhindar dari fitnah wanita. Nah, kalau Anda belum menikah, menikah. Nah, ini solusi yang pertama dan yang paling ampuh. Ya, agar terhindar dari fitnah wanita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya tentunya ya memperbanyak ya atau menguatkan hati, berazam untuk senantiasa menundukkan pandangan bila mana berhadapan dengan wanita. Ya, begitu juga yang ketiga, senantiasa membersihkan hati dari yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala, melantunkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala agar hati kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terabaikan dari perbuatan kemaksiatan. Ya, misalnya memandang, melihat, memperhatikan ya lekuk tubuh wanita yang kita hadapi misalnya ketika bermuamalah dengan mereka atau hal-hal yang serupa. Karena ketika seseorang dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan semakin jauh dari godaan syaitan dan akan semakin jauh dari perangkap syaitan. Dan salah satu di antara perangkap syaitan yang terbesar yang ada ya di hadapan kita saat ini adalah fitnah wanita. Bahkan fitnah inilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang telah menjadikan kebinasaan umat sebelum kita. Dan fitnah wanita juga yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tidaklah ada fitnah ya yang akan bisa memalingkan akal sehat seorang laki-laki dari fitnah wanita. Yang menunjukkan besarnya fitnah wanita. Dan untuk keluar dari fitnah tersebut, ya jalan keluar yang ada ini kembali kepada ya Allah dan Rasulnya. Iya. Berikutnya pula jika kaitannya dengan pekerjaan sebagai seorang sales, ya dan ternyata harus berinteraksi dengan wanita dari hari ke hari. Dan bila mana hati Anda tidak kuat untuk berhadapan dengan wanita tersebut karena fitnah mereka, maka mungkin yang bisa mengusahakan usaha yang lain, ya mengupayakan ya kerjaan yang lain yang terlepas dari interaksi dengan wanita. Karena dikhawatirkan ya sekuat-kuatnya seseorang menahan diri, namun apabila dari hari ke hari ya dihantam dengan fitnah yang serupa, dikhawatirkan orang tersebut akan tergelincir dan terjatuh pada fitnah yang tiap hari dihadapi. Dalam hal ini adalah fitnah wanita. Ya, dan yang terakhir adalah apabila terjadi ya karena pekerjaan tersebut tiap hari berhadapan dengan wanita, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah barik fik ya Aba Asma Batam, demikian ya yang bisa saya sampaikan tentang masalah fitnah wanita tersebut. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari Al-Ah Abu Abdurrahman di Jogja. Ustaz, sampai kapan seorang ayah berkewajiban menafkahi anaknya? Apakah sampai balik saja atau sampai sang anak itu bisa mandiri? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Adapun masalah nafkah ayah kepada orang tua, nafkah ayah kepada sang anak, ini ada silang pendapat di kalangan ulama ya. Yang sahih selama si anak ini masih berada di bawah naungan orang tua, maka pada saat itu juga dia masih berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Ya, sebagian menyebutkan selama si anak ini belum melewati usia balik. Ini pendapat sebagian besar fuqaha. Adapun jika sudah melewati usia balik dan dia mampu untuk mandiri, dia bagi laki-laki ini, maka dia sudah terlepas dari keharusan orang tua ini terlepas dari keharusan memberi nafkah kepada si anak tersebut. Dan inilah yang saya sebutkan tadi, takarannya kembali kepada kondisi yang ada
ya di tengah-tengah kaum muslimin atau yang ada dari pandangan kaum muslimin yang umum pada suatu negeri. Iya. Sampai si anak tersebut bisa mandiri untuk menafkahi dirinya sendiri, barulah si ayah ini lepas dari keharusan memberi nafkah. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, ya keharusan nafkah ini terus berkelanjutan sehingga si anak wanita itu menikah. Jadi kalau si anak wanita ini sudah menikah, maka tanggung jawab si ayah untuk memberi nafkah juga telah gugur. Ya, wallahu taala ala wa ahkam bis-shawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda sampaikan, dan Ustaz mohon diberikan kesimpulan dari pembahasan kita secara umum tadi. Apa? Ya, jadi pembahasan kita ya dari dua bab yang ada ini pada dasarnya kelanjutan dari masalah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Di sini terdapat penegasan juga ya tentang berbuat kebaikan kepada bapak. Dan walaupun kedua orang tua berbuat kezaliman, ya tetap keharusan berbuat baik kepada orang tua itu masih berlaku kepada si anak. Dan juga maka hal yang sama juga kedurhakaan kepada orang tua juga tetap masih berlaku bagi si anak walaupun kedua orang tuanya berbuat kezaliman. Dan berbuat kebaikan di sini mencakup dalam ucapan, perbuatan, perilaku, dan ini mencakup seluruhnya ya yang harus dilakukan oleh anak tersebut ya sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, demikian kesimpulan yang ada pada dua bab ini yang merupakan kelanjutan bab sebelumnya. Ya, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Nah, jazakallahu khairan atas penyampaian yang Antum memberikan kepada kami terkait dengan pembahasan kitab Adabul Mufrad dari karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan insyaallah para pendengar Anas Radio dimanapun Antum berada, hari Kamis adalah hari terakhir pembahasan kitab Adabul Mufrad di minggu ini. Insyaallah di minggu-minggu yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan Adabul Mufrad bersama Al-Ustaz Rizky Aryesta Abu Zakaria hafizahullah ta'ala, dimulai sejak hari Senin hingga Kamis pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Demikian para pendengar Anas Radio, maaf jika ada pengantar yang salah dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mengamalkan nasihat-nasihat Al-Ustaz dan mencoba untuk mengamalkan apa yang kita mampu dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.